Selamat pagi anak-anakku, kembali kita akan belajar kali ini ya. Kita akan belajar tematik di tema yang ke-7. Subtema pertama, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Ya, kita akan mulai pelajaran kita pada kali ini. Ya, anak-anakku, sekarang kita akan pelajari tematik kita. Kita sudah masuk ke tema 7 ya. Tema 7 di subtema pertama, pembelajaran ke-1 dan sampai ke 3 ya. Sudah siap ya? Kita akan mulai pelajaran kita pada kali ini. Ya, kita akan berbicara atau membahas materi bahasa Indonesia di mana yang akan kita bicarakan adalah tentang pidato. Apa itu pidato? Pidato adalah kegiatan di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato biasanya digunakan oleh seorang pemimpin untuk memimpin dan berorasi di depan banyak anak buahnya atau khalayak ramai. Nah, contoh pidato itu apa saja? Ya, contoh pidato itu antara lain pidato kenegaraan, ada juga pidato menyambut hari besar, ada juga pidato pembangkit semangat, dan ada juga pidato ketua kelas ya. Dan kalian mungkin bisa menyebutkan yang lain lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat menyampaikan pidato itu apa saja? Yang pertama, itu penampilan. Yang kedua, gaya bahasanya. Yang ketiga, ekspresinya. Dan yang keempat tentunya adalah percaya diri ya. Oke. Nah, itu tadi hal-hal yang harus diperhatikan saat menyampaikan pidato. Sekarang unsur-unsur yang ada dalam suatu teks pidato. Itu yang pertama ada salam pembuka. Nah, di sini salam pembuka itu berisikan apa? Kalimat sapaan ya, misalkan selamat pagi, selamat siang dan lain sebagainya ya. Tergantung waktu pada saat pidato tersebut. Yang kedua ada pembukaan. Nah, dalam pembukaan itu biasanya memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas dalam pidato tersebut. Yang berikutnya yaitu isi pidato. Ya, isi pidato itu pembahasan topik secara lengkap ya, secara lengkap. Nah, kalimat ajakan atau kalimat bujukan itu digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan dalam pidato ini ya. Itu khususnya tercantum di dalam bagian isi pidato. Yang keempat, unsur yang keempat yaitu penutup. Di mana penutup ini menyampaikan rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan dalam pidato. Dan unsur yang kelima yaitu adalah salam penutup. Nah, biasanya salam penutup itu berisikan kalimat terima kasih ya. Itu biasanya di salam penutup. Nah, itu tadi adalah unsur-unsur yang harus ada dalam suatu teks pidato. Oke, kita lanjutkan. Dari pidato kita beralih masih di perubahan fisik pada masa pubertas ya. Berarti kita belajar ke IPA. Ya, kita mulai ya. Perubahan fisik pada perempuan pada masa pubertas itu antara lain apa saja? Yang pertama, pinggulnya melebar, payudaranya membesar, tumbuh rambut halus ya di beberapa bagian tubuh. Dan yang paling membedakan itu adalah kalau perempuan itu mengalami menstruasi. Ya. Ya, berikutnya. Perubahan fisik pada laki-laki pada masa pubertas itu antara lain apa saja? Yang pertama, suaranya itu besar dan berat. Tumbuh jakun itu benjolan di leher tuh ya, itu hanya dimiliki laki-laki ya. Terus tumbuh kumis. Nah, kumis itu juga laki-laki ya, kumis dan rambut di beberapa bagian tubuh. Terus menghasilkan sperma. Nah, sperma itu adalah sel kelamin jantan ya. Kita lanjutkan, perempuan yang sel telurnya sudah matang itu akan mengalami menstruasi. Nah, menstruasi itu apa? Kalau mungkin kalian mendengar datang bulan. Nah, datang bulan itu disebut juga menstruasi. Artinya apa? Menstruasi itu adalah proses keluarnya darah dari alat kelamin wanita yang terjadi akibat siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Nah, itu disebut menstruasi. Kita lanjutkan. Cara menjaga kebersihan organ
organ reproduksi ya pada perempuan ketika menstruasi antara lain. Yang pertama, memakai pembalut yang lembut dan bebas kuman. Yang kedua, sering mengganti pembalut agar tidak lembab. Yang ketiga, memakai celana dalam yang berbahan mudah menyerap keringat ya. Dan yang pasti rajin mandi ya. Jangan sampai kalau lagi menstruasi jarang mandi ya. Itu akan jorok sekali. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa testis, apa itu testis? Ya, testis itu adalah alat kelamin jantan ya. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa testis itu sudah dapat menghasilkan sperma? Nah, jika laki-laki sudah memasuki masa pubertas akan mengalami mimpi basah. Nah, jika mengalami mimpi basah, maka orang tersebut mengeluarkan sperma dari testisnya. Ya, bagi laki-laki jawab sendiri apakah kalian sudah pernah mengalami mimpi basah atau belum ya. Oke, kita lanjutkan. Jika kalian sudah memasuki masa pubertas, maka kalian harus berpikir dan bertindak secara dewasa, yaitu dengan cara bagaimana? Yang pertama, kalian harus mentaati norma agama biar iman kalian itu lebih kuat ya. Jadi kalian bisa membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang harus dijauhi ya. Yang kedua, berpikir dan bertindak positif. Nah, pada tema yang lalu kita sudah berbicara ya bagaimana bertindak yang positif itu. Yang ketiga, jangan sampai salah dalam pergaulan. Nah, ini yang kalian harus perlu hati-hati sekali ya. Jangan sampai salah dalam pergaulan. Yang keempat, rajin beribadah untuk memperkuat iman kita tentunya ya. Oke, kita lanjutkan. Dari pubertas kita beralih ke SBDP, kita akan belajar tentang nada. Nada adalah bunyi yang teratur dan indah. Nada itu ada yang tinggi dan ada yang rendah. Nah, kalian perlu ketahui ini ya, ada beberapa pencipta lagu wajib nasional Indonesia. Di sini memang hanya sebutkan beberapa saja ya, antara lain siapa? Ya, Ismail Marzuki, W.R. Supratman atau Wage Rudolf Supratman. Ada juga Kusbini, ada juga Elmanik, dan di sini memang sebutkan C. Simanjuntak ya. Kalian bisa mencari lagi beberapa pencipta lagu wajib nasional ya. Silakan, boleh cari sendiri. Nah, sekarang apa ciri-ciri lagu wajib? Ciri-ciri lagu wajib antara lain yang pertama, lirik lagunya bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air dan bangsa, patriotisme, nasionalisme, dan rela berkorban jiwa dan raga demi kelangsungan hidup bangsa. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, biasanya menggunakan irama yang penuh semangat. Ciri yang ketiga, lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Maksudnya di dalamnya itu di dalam lagu tersebut. Kita lanjutkan. Ya, nah contoh lagu wajib nasional di Indonesia antara lain apa saja? Iya, Bagimu Negeri, ciptaan Kusbini. Satu Nusa Satu Bangsa, ciptaan Elmanik. Halo Halo Bandung, ciptaan Ismail Marzuki. Hari Merdeka, ciptaan H. Mutahar ya. Itu hanya beberapa contoh saja ya, masih banyak lagi. Kalian bisa cari di buku. Kita lanjutkan. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari belajar lagu wajib nasional itu antara lain. Yang pertama, mencintai tanah air dan bangsa. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, rela berkorban jiwa, raga, dan harta demi bangsa dan negara. Ya, itu tadi adalah manfaat yang bisa kita dapatkan dari lagu wajib. Dari nada dan lagu wajib kita beralih ke PPKN, di mana beberapa nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa itu antara lain. Yang pertama, sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan memiliki sifat yang sempurna. Yang kedua, melakukan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kita harus melakukan perintah Tuhan dan kita harus menjauhi larangan Tuhan. Yang ketiga, saling hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Yang keempat, adanya bentuk kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Yang kelima, membina kerukunan hidup di antara umat beragama. Dan yang keenam,
tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk ikut dengan keyakinan kita, ya. Nah, itu tadi adalah beberapa nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi apa? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kembali lagi kita ke IPS di mana kita akan belajar tentang ASEAN, ya. Berkali-kali kita sudah belajar tentang ASEAN, ya. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, ya. ASEAN merupakan bentuk sebuah organisasi atau perkumpulan dari negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dari berapa negara? Ya, dari 5 negara pemrakarsanya. Masih ingat ya tentunya kalian ya, 5 negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN? Iya. Yang pertama Indonesia, wakilnya siapa? Iya, ada Male. Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Singapura diwakili oleh S. Raja Ratnam dan Thailand diwakili oleh Tanat Komas. Setelah kelima negara pramakarsa anggota ASEAN itu bertambah ya, setelah itu ya, yaitu mana saja? Yang pertama yaitu Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1984. Yang kedua Vietnam tanggal 28 Juli 1995. Dan yang ketiga yaitu Laos dan Myanmar yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang keempat adalah Kamboja yaitu pada tanggal 16 Desember 1998. Nah, sekarang apa maksud dan tujuan ASEAN ya? Sebetulnya kita juga sudah pelajari ini di tema 6 ya. Kita ulang kembali maksud dan tujuan ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama. Yang keempat, memelihara kerjasama di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Dan yang kelima adalah meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Nah, itu tadi adalah beberapa maksud dan tujuan ASEAN. Nah, sekarang bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi apa saja? Yang pertama yaitu pembukaan pusat promosi ASEAN. Yang kedua, penyediaan cadangan pangan. Yang ketiga, penyelenggaraan proyek industri. Yang keempat, kawasan perdagangan bebas. Dan yang kelima adalah kooperasi ASEAN. Nah, itu tadi adalah pelajaran IPS kita pada kali ini tentang ASEAN.